Gimana sih cara perencanaan keuangan bisnis rumahan? Nah, ini saya kasih 3C 3S. Penasaran nggak apa sih itu? 3C 3S? Biar gampang diingat saya kasih. Atau sobat mula yang udah tahu atau teman-teman dari Cerdas Keuangan yang udah tahu boleh bantu nih kasih hint-nya apa 3C 3S. Ada trivia. Ada trivia nih 3C 3S apaan ya? Ya, rencana keuangan bisnis rumahan 3C 3S. Jadi maksud saya adalah nih 3C 3S. Yang pertama adalah catat ya. Catat. Mau memakai manual silakan. Maksudnya catat ini ya, catat arus kas keuangannya sama mungkin catat yang namanya harta utang modal seperti itu ya di sisi keuangan ya. Nanti kalau seandainya butuh lebih detail lagi kita bisa ini sih, karena waktunya terbatas jadi saya nggak bisa sangat detail banget. Jadi ini saya secara gambaran umumnya aja ya. Catat. Apapun misalnya ada pergerakan uang kas kita catat. Mau pakai metode manual silakan. Mau misalnya menggunakan sistem akuntansi akan lebih baik lagi. Seperti itu ya. Intinya adalah harus dicatat. Yang kedua adalah cash flow. Ini cash flow sangat penting banget nih. Atau arus kas ya, aliran arus kas. Uang cash yang ada di usaha. Karena banyak yang menyebutkan bahwa cash flow is the king. Sebenarnya di usaha juga yang menjadi raja bukan cuma cash flow aja sih sebenarnya. Dokumen juga menjadi raja. Maksudnya segala bentuk transaksi dan lain sebagainya itu sebaiknya sih ada dokumennya kayak gitu. Nah, cash flow is the king. Cash flow statement apalagi dibutuhkan untuk pebisnis. Nah, sebenarnya nanti saya mau share lagi nih jenis-jenis cash flow kalau waktunya cukup ya. Kalau waktunya cukup saya akan jelaskan jenis-jenis cash flow berdasarkan bisnisnya. Jadi ada nanti cash flow harian, ada yang namanya cash flow bulanan, ada juga yang namanya cash flow per project. Tapi kita lihat juga nih nanti waktunya cukup atau enggak ya, Mayang ya. Ya itu mungkin nanti bisa di kelas selanjutnya atau kalau seandainya ada tambahan waktu saya akan jelaskan. Jadi intinya cash flow atau arus kas itu sangat penting untuk perencanaan keuangan bisnis ya. Yang ketiga, C yang terakhir adalah calculate. Maksudnya menghitung. Menghitung itu misalnya kita harus bisa menghitung yang namanya modal yang sudah ada. Terus kemudian seandainya sudah ada profit, kita harus bisa menghitung berapa persen dari profit itu yang harus kita puterin lagi ke modal. Berapa persen yang bisa kita nikmati sendiri. Dan berapa persen yang kita harus sisihkan untuk investasi. Ya. Jadi untuk calculate itu sangat jelimet banget, tapi jangan khawatir, nggak semenyusahkan bayangan teman-teman. Calculate itu sesimpel kita menghitung aja. Misalnya ada uang kas berapa, kita hitung, kita catat, kayak gitu aja. Terus kemudian aset-aset atau barang-barang yang memang peralatan-peralatan yang kita punya, kita catat dan kita hitung jumlahnya berapa, jumlah rupiahnya berapa. Terus kemudian kewajiban ada atau enggak. Jangan lupa juga untuk pemenuhan kewajiban, kita juga harus buat yang namanya schedule untuk bayar utang, ya. Gitu. Jadi, calculate is a must, ya. Rugi dan biaya-biaya serta pajaknya berapa, kita harus hitung. Nah, kelar 3C yang ini, kita beralih ke 3S-nya. 3S itu kan separate, source, sama siapkan dana darurat. Separate maksudnya apa nih? Yang seperti tadi saya udah sebutkan di awal, Mayang. Separate itu maksudnya memisahkan. Jadi kita gunakan sistem, kita minta mungkin kalau seandainya ada saudara atau ada teman yang bisa membantu untuk membuat pencatatan keuangan yang lebih rapi lagi, kita bisa hire mereka untuk misalnya input setiap berapa periode, misalnya seminggu sekali. Kalau seandainya bisnisnya udah lumayan bertumbuh ya. Kalau misalnya bisnisnya masih di awal-awal, ya udah nggak apa-apa, kita buat pencatatan atau kita buat pemisahan itu sendiri aja. Pemisahan itu maksudnya dipisahin antara keuangan bisnis sama keuangan pribadi. Ya. Nah, source yang kedua, S yang kedua adalah source, itu maksudnya adalah permodalan. Jadi permodalan di sini maksudnya modal itu ibaratnya seperti bensin.
di dalam usaha. Kalau modalnya belum cukup, jangan maksain untuk mengekspansi bisnis. Itu otomatis akan terjadi yang namanya cash flow-nya berantakan, bisa jadi. Jadi, it's okay untuk nggak punya source modal dalam bentuk uang, tapi kita bisa maksimalin source yang lain, maksudnya sumber yang lain. Dari yang kita punya, skills kita bisa manfaatin, network kita bisa manfaatin ya, seperti itu. Jadi, mindset-nya jangan semata-mata modal itu berbentuknya uang, seperti itu ya. Jadi, intinya adalah manfaatin modal yang ada. Saat ini, jujur sama diri sendiri, kalau memang modalnya belum cukup, modal uang belum cukup, jangan maksain juga untuk nyetok barang terlalu banyak, ataupun maksudnya untuk membuat bisnis lebih besar lagi. Jangan maksain juga, kita tunggu aja waktunya untuk kita bertumbuh, karena bisnis itu butuh waktu sebenarnya, Mayang. Gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah, siapkan dana darurat. Kalau saya ibaratkan ya, kalau tadi kan source atau modal itu ibaratnya bensin. Nah, dana darurat ini ibaratnya apa ya? Seperti bumper gitu loh, bumper mobil. Pada saat bisnis kolaps atau pada saat bisnis lagi goyang, dana darurat akan sangat diperlukan untuk melindungi kelangsungan bisnis itu sendiri. Ya, kayak gitu. Itu intinya dari dana darurat, dan itu pentingnya kita punya dana darurat pada saat kita memiliki bisnis. Oke? Sampai sini ada yang bertanya nggak, teman-teman? Udah banyak banget nih, Mbak. Hampir ke slide selanjutnya juga nih kayaknya. Oke. Ini mau kita terusin lanjut apa gimana? Oke, mungkin masih ada 2-3 menit lagi, Mbak Erlina. Sebelum ke pertanyaan ya? Iya. Oke, kalau ini sih singkat aja nih, ini sistem amplop dan sistem rekening ini contoh aja. Contoh bagaimana kita mengatur atau kita mencatat pengelolaan arus kasnya. Jadi mau pakai amplop, mau pakai rekening, itu sih tergantung teman-teman yang lebih nyaman yang mana. Nah, di slide selanjutnya nih akan saya jelaskan nih sebenarnya untuk ini penting nih. Slide selanjutnya silakan. Next. Mencatat keuangan pribadi dan usaha. Nah, ini sebenarnya sesimpel itu untuk arus kas masuk usaha dan arus kas keluar. Jadi ini sengaja saya sandingkan ya, arus kas masuk usaha dan arus kas masuk personal. Tapi ini bukan berarti digabung ya. Ini tujuannya adalah untuk sebenarnya melihat perbedaannya sebenarnya di mana sih, gitu loh ya. Jadi sebenarnya pencatatan seperti ini pencatatan yang sangat-sangat sederhana banget, sangat sederhana ya. Untuk arus kas masuk usaha, misalnya ada penghasilan usaha, sewa dan laba penjualan, itu sebaiknya kita catat di arus kas masuk usaha. Nah, kemudian di arus kas keluarnya mungkin ada yang namanya sewa tempat, gaji karyawan, biaya produksi. Ya, itu bisa dibedain menjadi variable cost dan fixed cost. Variable cost mungkin yang biayanya nggak tetap setiap periode gitu. Ada yang misalnya bulan ini tinggi, bulan berikutnya kemudian rendah, itu variable cost. Di arus kas keluar usaha, variable cost adalah misalnya bahan baku, terus kemudian biaya produksi, mungkin pada saat pandemik biaya produksi mungkin akan berkurang, atau biaya-biaya lainnya misalnya administrasi, biaya pemasaran gitu. Tapi selain dari variable cost itu ada juga fixed cost atau biaya-biaya yang memang tetap. Misalnya sewa tempat, ya, kalau seandainya kita punya toko atau punya lapak di suatu tempat gitu, kita harus bayar sewa, itu fixed cost. Dan gaji karyawan yang memang harus kita keluarkan. Kalau seandainya gaji karyawan belum ada, sewa tempat pun belum ada, berarti kan arus kas keluar usaha akan lebih minimalis lagi, sehingga pada saat dikurangkan, arus kas masuk usaha dikurang, arus kas keluar usaha seharusnya sih masih surplus. Jadi cash flow-nya seharusnya sih masih aman, kayak gitu ya. Nah, ini sengaja saya sandingkan ke personal supaya tahu bedanya ya di mana nih bedanya dengan yang personal. Oke.
Lanjut ke slide yang selanjutnya adalah ini ya, contoh ya. Oh ya, contoh catatan. Contoh catatan arus kas bulanan. Nah, ini teman-teman. Seandainya nih teman-teman sudah punya catatan seperti ini, akan lebih bagus. Tapi kalau seandainya belum punya, nggak ada salahnya nih contoh ya. Di contoh, kita biasakan untuk melakukan pencatatan seperti ini, oke? Dari misalnya kita punya gaji, terus kemudian ada dari hasil sewa, ada dari laba usaha, kita masukkan dulu ke sini, baru nanti dipisahkan ini kan overall-nya dulu nih, baru nanti dipisahkan ke prakteknya, kita pisahkan nih, untuk arus kas masuk usaha yang mana, arus kas masuk personal yang mana, seperti itu ya. Ini sengaja saya gabung supaya lebih memudahkan kita untuk bisa melihat, oh ternyata si arus kas masuk, kalau seandainya kita karyawan dan kita punya usaha, itu pasti nambah gitu ya, itu pasti akan nambah. Gitu. Ini contoh aja, contoh arus kas bulanan yang bisa kita terapkan nanti ke depannya. Oke? Lanjut. Lanjut ke cash flow. Nah, ini. Cash flow. Jadi, tadi saya sempat sebutkan cash flow adalah bensin. Cash flow adalah bensinnya gitu ya. Atau modal itu adalah bensinnya. Cash flow adalah aliran darahnya gitu ya. Jadi, cash flow terbagi atas dua, cash inflow dan cash outflow. Ini udah kita jelasin sih tadi sebenarnya. Jadi intinya yang saya mau jelasin adalah setiap pebisnis itu sebenarnya punya kebiasaan, Mayang. Jadi mereka itu punya kebiasaan untuk mengetahui arus cash-nya seperti apa. Kondisinya seperti apa nih, rugi atau enggak, dilihat dari cash flow yang sudah dicatat seperti itu. Nah, caranya untuk ngatur cash flow supaya cash flow-nya tetap aman adalah selalu membuat anggaran atau selalu membuat alokasi budgeting. Budgeting itu maksudnya ya anggaran yang tadi saya sebutkan, berapa persen untuk perputaran modal, berapa persen untuk diinvestasikan lagi, berapa persen untuk beli barang baku kayak gitu ya. Nah, cara cerdas yang lain adalah memisahkan cash flow bulanan dengan tahunan. Terus mencatat pendapatan dan pengeluaran. Dan satu lagi prioritas yang utama. Jangan sampai kita punya cash flow yang udah surplus atau udah berlebih, tapi kemudian kita nggak kasih prioritas yang mana duluan yang harus kita beli, atau yang mana duluan yang harus kita bayar. Jangan sampai seperti itu. Kayaknya masih ada lagi ya slide-nya ya? Iya. Lanjut lagi deh slide-nya supaya kita bisa. Next-nya, ini udah tadi. Lanjut adalah ya tadi kan ini sebenarnya udah. Ini sebenarnya kita udah bahas kemarin, bisa kita skip aja. Next. Ya. Oh Jadi ya, nanti maksud saya teman-teman adalah peserta juga bisa dapat materi ini ya, Mbak Erlina ya. boleh silakan. Nanti bisa dibaca Bebas. ulang. Boleh. Ya. Oke. Kalau seandainya peserta yang saat ini belum ikut yang kemarin itu akan lebih lengkap lagi nih. Di sini ada yang namanya anggaran personal budget sama anggaran bisnis budget. Ya. Nah, tadi kan saya sebutin tuh, kalau ada waktu saya akan jelasin cash flow bulanan, cash flow tahunan, dan cash flow per project ini seperti ini. Kalau teman-teman mau baca, singkatnya sih kayak gini. Jadi sebenarnya kalau kita punya usaha, yang kita butuhin adalah kita kelola cash flow-nya nih yang mana nih. Jadi kita lihat dulu jenis usahanya seperti apa, baru nanti kita bisa tentuin. Saya mau mengalokasikan cash flow yang mana, yang bulanan kah, tahunan, atau per project. Karena kadang usahanya per project, tapi catat cash flow-nya bulanan gitu, jadi agak sulit gitu. Jadi agak kesulitan. Nah, nggak ada salahnya juga kita lihat, kita teliti dulu usaha kita sebenarnya sifatnya ini apa sih, bulanan kah, tahunan, atau per project. Kalau sudah ketahuan, maka kita bisa tahu nih, bisa kita terapin yang mana, pencatatan cash flow yang mana yang sesuai dengan usaha saya. Nah, di slide ini saya jelasin, kalau seandainya cash flow-nya, kalau seandainya usahanya jenisnya memang bulanan, seperti misalnya jualan online, ya, yang memang bayarnya cepat.
Jadi pada saat konsumen beli langsung bayar gitu ya. Dan memang pada dasarnya sih keuntungannya nggak terlalu gede-gede amat. Jadi misalnya sewa, terus kemudian sewa harian ya, sewa bulanan kayak gitu ya. Usaha kuliner, ya jualan online, itu kan memang cash flow-nya putarannya cepat. Itu pakai jenis pencatatan cash flow yang memang bulanan. Nah, yang kedua, kalau seandainya bisnisnya memang yang dibayar tiap tahun, misalnya kos-kosan, atau usaha edukasi yang memang pembayarannya tiap tahun, atau usaha fitness, itu nanti pencatatan cash flow-nya adalah sesuai dengan pencatatan cash flow tahunan, kayak gitu. Dia punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Kelebihannya adalah, kalau cash flow yang bulanan, itu kelebihannya lebih stabil dari yang harian. Ini bulanan ya. Lebih stabil, dan dia sudah punya ikatan ini loh, ikatan pelanggan. Misalnya ada loyalitas, jadi ada repeat ordernya gitu loh. Ya. Tapi ada juga kekurangannya adalah pembayarannya kadang tertunda nih. Kadang beda sama yang cash flow-nya misalnya dibayar setiap hari, atau misalnya yang lebih cepat itu bisa tiap minggu. Kadang ada juga yang bayarnya tertunda, baik bulanan maupun tahunan. Ada yang sering mundur, ada yang sering itu, sehingga bisa menyebabkan terhambatnya perputaran modal. Nah, beda sama yang per project nih, Mayang. Kalau per project, misalnya usahanya yang jenisnya per project itu misalnya apa ya? Travel agent atau event organizer yang sekali tampil, terus kemudian setelah itu ya udah selesai. Atau misalnya apalagi ya, usaha konstruksi. Nah, ini memang dibayarkan per project dan butuh pencatatan cash flow per project. Gitu. Oke. Ini sih bisnisnya udah mulai yang besar-besar sih sebenarnya. Oke. Oke, saya akan lanjut ke slide yang terakhir dari saya sebelum kita lanjut ke tahap tanya jawab ya. Teman-teman, saya ingin berbagi ke teman-teman tips pintar atur uang bisnis rumahan nih. Ini saya udah sesuaikan dengan akronim usaha ya. Jadi teman-teman bisa baca itu. Tipsnya adalah yang pertama, upayakan melakukan pemisahan keuangan. Tadi tujuannya udah jelas ya, supaya pemisahan keuangan dilakukan dari awal. Supaya apa? Supaya nggak terjadi kekecauan antara misalnya ada profit digunakan untuk keperluan pribadi, jangan sampai seperti itu ya. Jadi dari awal sudah dilakukan pemisahan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Terus kemudian S-nya adalah sebaiknya tentukan berapa modal yang ingin dikelola di awal usaha. Jika seandainya modal ini bukan hanya terbatas modal uang ya. Jika seandainya modal belum ada, lihat lagi bagaimana cara untuk mencapai itu dan memaksimalkan apa yang udah kita punya. Itu namanya modal juga gitu ya. Jadi sebaiknya tentukan berapa persen modal yang ingin dikelola di awal usaha. A-nya adalah atur dan buat catatan keuangan yang rapi. Mau dibuat secara manual, mau dibuat secara sistem, silakan. Tapi intinya adalah melakukan pencatatan dan dibiasakan melakukan pencatatan. A yang kedua adalah arus kas diusahakan selalu positif. H, hindari risiko utang. Dan A yang terakhir adalah alokasikan keuntungan dengan lebih baik. Oke, Mayang? Ya, itulah tips dari saya sebelum kita lanjut ke pertanyaan. Mudah-mudahan menjawab kebutuhan teman-teman ya. Oke, thank you. Ya. Oke, silakan yang mau bertanya, silakan langsung aja. Terima kasih banyak Mbak Erlina untuk penjelasannya. Sama-sama. Mungkin buat sahabat Nova, sobat mula nih masih banyak kurang jelas, boleh langsung ditanyakan. Atau nanti kalau waktunya masih belum cukup ya untuk menjawab pertanyaan dan mungkin menjawab kebingungan. Iya. Boleh langsung kontak juga ya ke akun Instagram Mbak Erlina langsung, ke Mula juga bisa, atau ke Cerdas Keuangan ya Mbak Erlina ya? Iya, betul. Ini udah banyak banget pertanyaan, ada sekitar 8-9 pertanyaan nih Mbak Erlina. Aku akan coba merangkum ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip.
Jadi yang paling banyak ditanyakan itu adalah soal memulai bisnis Mbak Erlina. Jadi ada Indria dari Jakarta, Tegar dari Cirebon, Maria dari Bogor, Tri dari Bandung. Trik promosi untuk menggait konsumen saat kondisi sekarang itu apa sih Mbak? Lalu media platform yang paling efektif itu seperti apa? Apakah ikut ke e-commerce atau memaksimalkan lewat WhatsApp? Nah itu kayak gimana tuh Mbak? Ada tips-tipsnya nggak? Dan dari 6 ide bisnis yang tadi diceritakan di awal itu ada yang paling penting untuk diperhatikan itu apa sih Mbak saat memulainya gitu? Oke, saya satu-satu ya. Trik promosi saat pandemik ini, otomatis kan kita tidak bisa melakukan promosi-promosi yang memang kita ketemu langsung sama konsumen kan. Mau nggak mau kita maksimalin promosi online dong. Platformnya banyak banget teman-teman. Ada yang namanya sosial media kita manfaatin gratis. Bahkan kalau seandainya mau sponsor berbayar pun ada kayak gitu. Itu akan sangat membantu. Tapi kita lihat juga apakah konsumen kita berada pada sosial media yang memang kita sudah fokuskan. Misalnya kayak gini, kan sosial media banyak banget, ada yang namanya Facebook, ya kan? Instagram, apa itu misalnya WhatsApp, apa lagi tuh, misalnya ada banyak tuh ya, saya sampai lupa. Banyak deh. Tapi intinya adalah kita cari tahu dulu nih, konsumen kita lebih banyak nongkrongnya di mana gitu loh. Contohnya misalnya cerdas keuangan. Kebanyakan sih mereka sukanya di Instagram. Ya udah, kita lebih jor-joran aja di situ. Bahkan kalau seandainya butuh yang berbayar pun yang nggak masalah juga, kita 1 atau 2 posting yang kita buat berbayar. Intinya adalah di mana si konsumen kita berada lebih banyak nongkrong, ya udah di situ aja kita standby-nya. Jadi kita maksimalin banget yang namanya sosial media tempat konsumen kita berada. Ya, trik promosinya saat ini adalah seperti itu karena kondisinya saat ini adalah pandemik yang memang kita nggak memungkinkan untuk bertatap muka langsung. Ya beda halnya misalnya kondisi normal kita bisa datengin satu-satu tuh teman kita, entah pada saat arisan, entah pada saat ketemuan bareng, reuni kayak gitu ya. Kita bisa datengin satu-satu. Itu adalah satunya. Nah terus kemudian mau di tempat yang mana, mau platform yang berbayar atau gratis itu tergantung sama kondisi keuangan teman-teman juga. Ada juga beberapa mungkin marketplace bisa juga dimanfaatin ya Mayang, marketplace, ya kan? Marketplace, terus kemudian Facebook juga bisa. Ada Facebook itu kan nggak hanya kita untuk ini ya, untuk mempererat silaturahmi juga kita bisa berdagang kan di situ sebenarnya. Iya, ada yang namanya kalau nggak salah namanya Facebook apa sih? Marketplace Facebook ya, Mbak? Ya, marketplace ya, itu juga betul. bisa. Iya, itu juga bisa. Itu juga bisa sebenarnya. Ada teman saya tuh yang namanya Mas. Kemarin kita juga sempat kerjasama sih, kita sempat collab juga dan kita undang juga untuk diskusi di forum kita gitu. Gimana sih Mas ini Facebooknya seperti apa? Jadi intinya Facebook juga bisa digunakan untuk kita berjualan. Iya, jangan cuma like atau bikin status ya Mbak. Iya, betul. Oke. Semoga bisa menjawab ya yang soal memulai bisnis. Lalu bagian pertanyaan yang terakhir kali ya Mbak, aku mencoba merangkumkan dari teman-teman dari Rona, dari Jakarta Timur, dan Yani dari BPN. Balikpapan ini mungkin ya maksudnya ya? Dari Balikpapan, wow, jauh juga nih. Silakan. Nah, apakah butuh dana darurat untuk usaha dengan sistem reseller? Lalu bagaimana cara menyisihkan dana darurat sedangkan modal kita pas-pasan, Mbak? Oke, untuk setiap bisnis saya katakan pasti butuh yang namanya dana darurat. Apalagi kalau seandainya kita menjalankan bisnis, kita hanya berfokus pada bisnis itu tanpa kita punya kita punya profesi yang lain yang menghasilkan. Maksudnya bisnis itu adalah satu-satunya sumber penghasilan kita. Itu kita butuh banget yang namanya dana darurat. Ya, teman-teman. Jadi seandainya usaha apapun butuh dana darurat. Tapi kalau seandainya tadi usahanya adalah reseller ya. Reseller itu kan berarti kita nggak nyetok barang, kita hanya menyalurkan dari supplier ke konsumen.
dana darurat dibutuhkan, tapi nggak terlalu banyak seperti kita punya usaha yang bentuk fisiknya banyak, atau kita punya toko, atau kita direct selling seperti itu. Kita tetap harus punya dana darurat, tapi nggak sebanyak bisnis yang lain, ya. Terus kemudian gimana cara nyisihin dana darurat? Nah, ini sebenarnya PR juga nih buat teman-teman untuk yang berbisnis. Sebenarnya dana darurat itu, teman-teman, nggak bisa terwujud hanya dalam sekejap mata sebenarnya sih. Itu butuh proses. Kalau seandainya mau disusun, setiap bulan dialokasikan atau disisihkan misalnya 20% dari penghasilan, nanti kan lama-kelamaan akan tersusun. Intinya kita mengetahui dulu nih pengeluaran kita setiap bulan berapa. Kalau kita udah tahu pengeluaran kita setiap bulan berapa, nanti kita akan tahu jumlah dana darurat yang dibutuhin sebenarnya berapa. Tinggal dikaliin aja sebenarnya sih. Untuk bisnis ya, 12 kali pengeluaran per bulan. Itu aja sih. Oke. Kalau seandainya belum tersusun 12, ya? Kalau seandainya belum tersusun 12 kali ya nggak apa-apa juga. Tapi pelan-pelan didisiplinkan, disisihkan sedikit-sedikit untuk mencapai angka itu. Jangan nggak sama sekali ada dana darurat. Jangan nol sama sekali gitu, Mayang. Perlu tetap diusahakan untuk ada ya, Mbak ya? Iya. Betul. Oke, buat teman-teman, sahabat Nova, Sobat Mula, serta teman-teman dari Cerdas Keuangan yang masih mau bertanya dan yang sudah bertanya atau belum terjawab, mohon maaf sekali karena mungkin waktu yang memisahkan kita ya Mbak Erlina ya. Maya, saya boleh minta satu ya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya boleh dirangkum semuanya, kasih ke saya ya. Sip. Nanti aku akan merangkum pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan teman-teman. Ini masih ada tambahan-tambahan pertanyaan lain. Nggak apa-apa, nanya aja banyak deh. Jadi terima kasih juga teman-teman yang sudah berpartisipasi, udah bergabung dan juga kita bisa belajar bareng sama Mbak Erlina, sama sahabat Nova, Sobat Mula, serta teman